Kenal. Nah, pernah terkenal? Begat sesuatu yang hanya buka itu. Puran gaji yang hanya buka itu. Cik di tiang listrik ke umyup hanya buka itu. Tuma cik ke dewan. InsyaAllah mi hanya gantung le malaikat maut. Betul. Sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh orang lain. Umpang beruh, pelumpang beruh itu apa pernah dilakukan oleh orang lain? Tidak pernah. Belum. Orang sedikit itu sedikit-sedikit main parang kok sedikit-sedikit. Mandung parang, mandung itu peran antagonis. Dengan itulah kita dikenal. Tapi cukup dengan itu? Tidak. Maka saya, ini cerita sedikit ke belakang, ini akan nyambung dengan ini nanti. Saya mengantisipasi dan mereduksi apa yang menjadi sindiran-sindiran. Sebenarnya itu adalah nutrisi bagi saya. Aji umah tak pilih pelawak pu kama etawa gede. Menani gon. Nah, aji umah kagak bawah pang brio, icong pang peng. Sakitnya malah tuh di sini. Menusuk banget gitu loh. Bahasa Jakarta ya. Sakit, Meng. Sakit. Guys, sakit, guys. Baik pegah pujud dong deh main lawak. Yang kejut, sesuatu kalimat yang dilontarkan walaupun sakit telan, insya Allah jadi nutrisi. On putih napet? Nah pernah baju on putih? Pernah? Nah pernah baju anu lantat? Ada laut tu punya tijuk baju anu lantat berapa? Nyoba tijuk bak malaria. Nyoba malaria itu lanjut. Merumpok je. Tapi mereka nikah. Kan? Pahit, tapi ujung-ujungnya menyembuhkan penyakit kita. Maka urung pegah gelongnya pet, tapi long terang, long buktikan bahwa itu adalah hoax. Jadi kita buktikan dengan karya dan kerja nyata. Oleh karenanya, apa yang Haji Umar harapkan sebagai anggota DPD? Saya mengharapkan dengan adanya saya di situ, saya bisa mengintervensi kebijakan-kebijakan yang ada di Republik ini, mempengaruhi psikologis pemerintahan dan pimpinan kita. Yang saya lakukan hari ini sebenarnya bukan untuk unjuk gigi. Daleh bilong kalau lagi dihim. Terbayang nggak sama si Morning? Ini. Itu medik namanya. Jadi kalau kita nggak ada gigi ke depan itu bukan unjuk gigi namanya. Yang sudah tua 60 tahun itu unjuk gigi busi namanya. Karena giginya tidak bisa ada lagi kecuali gigi pen, sampai tua masih ada. Kemudian saya tidak unjuk gigi. Apa yang saya lakukan seperti Pak Dewan katakan tadi adalah saya ini selaku anggota DPD di dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia di dalam pasal 22D itu kan sudah ada aturan yang mengikat kita lembaga tinggi negara dan DPD, DPR dan DPRD. Saya ingin berjalan sesuai roadmap-nya apa? Di dalam konsep politik kita harus menjalankan. Pernah adik-adik baca dalam konsep teori trias politikal? 3 teori politik. Ada yang dari John Locke, teorinya ada dari Montesquieu, di dalam pembagian 3 kekuasaan politik. Ini harus belajar dan harus kita dalami. Bahwa 3 kekuasaan politik ini harus benar-benar berjalan secara role-nya. Yang pertama ada legislatif, eksekutif dan penegakan hukum, MK, MA, KY dan sebagainya. Harus berjalan di negeri ini. Saya Pak Dewan tidak ingin
memotong arus di jalan lain. Biarlah saya ini menjadi diri saya sendiri begini. DPD, biarlah saya DPD ini. Tidak mau move on ke lain hati. Bukan cuma mencari zona nyaman. Ketika suatu putaran itu sudah bukan pada tataran putarannya lagi, itu sudah tidak akan stabil. Tuhapet, biarlah pada tuhapetnya, itu tuhapet yang paling bijak. Gisi, biarlah pada gisinya. Kaur sekdes, biarlah pada sekdesnya. Itu akan baik kehidupan ini. Karena kehidupan ini baru baik apabila sesuatu itu berjalan pada porsinya dan tupoksinya. Haji Umar tidak ada aspirasi. Apa Haji Umar betah? Kalau saya memikirkan aspirasi hari ini Pak Ketua, sungguh memang saya akan mengejar DPR. Tapi secara konstitusi negara, kehadiran DPD RI itu sebagai lembaga penyeimbang. Rupanya konpeng madu. Seandainya Tuhapet hari ini berbalik haluan ingin posisi kecil di dirinya, ini tidak akan berjalan efektif controlling pemerintahan. Maka biarlah saya menjadi orang tua yang mengontrol pemerintah, mengontrol regulasi semasih saya bisa. Kenapa? Saya di sini bisa memberikan kontribusi seperti ini. Oh, kalau masalah aspirasi, biarlah orang yang mengurus aspirasi. Maka ada satu hal yang menyenangkan saya Pak Ketua. Alhamdulillah sampai saat ini saya tidak pernah menerima surat dari KPK. Kenapa KPK tidak pernah terima surat? Tidak pernah dikirim surat undangan ke saya. Kenapa nggak ditanya-tanya? Karena tidak ada uang yang dikasih. Mau korupsi nggak bisa. Karena jatuh mau udah korupsi. Mau nyana hongti kadang-kadang. Tapi alhamdulillah begini. Tidak ada sandungan hukum. Kalau di sini kan betul-betul saja pelaksanaan, cuma Pak daerah lain ada yang dipanggil. Makanya saya bahagia begini. Adik-adik yang saya sayangi, rektor Sivitas Akademika yang saya banggakan hari ini, maka konsep politik dan tatanan politik itu biar berjalan pada relnya. Dan saya pesankan kepada mahasiswa, jadilah mahasiswa yang kritis, tapi ada solutif. Kritis tapi dengan menghadirkan solusi. Biar tura-tura, oh tolak, oh depan, jangan. Lakukan kajian ilmiah dulu baru you kritik. Baik, salah pati, yang udah kebat, ikem dah bro. Alah, apa boh? Begitu. Jadi banyak yang mengkritik pemerintah ketika kita minta solusi. Apa solusinya yang konkret? Nggak tahu. Pokoknya salah. Kebijakan naik BBM salah. Yang betul bagaimana? Yang betul ya betul. Ada solusi. Kami selaku lembaga negara, kami butuh pemikiran yang ada kontribusi, yang konstruktif, agar bisa kita elaborasi dengan aturan dan kebijakan dan rancangan undang-undang. Ini surat-surat bukan pada masanya. Maka ini sudah baik. Membangun sinergi kolaborasi sebagai bentuk rekonsiliasi agar terciptanya kepengurusan yang berdedikasi. Ini kita doang. Tapi guidelnya mana? Ini. Harusnya ini ada satu rekonsiliasi, harus ada migrasi, melebur ke dalam masyarakat, integrasi. Gedanya pahami kehidupan masyarakat, integrasi, melebur, masuk ke dalam sistem masyarakat tadi. Seperti Pak Ketua bilang, bagaimana kita mengawal dana desa kalau kita hanya berada satu komponen yang utuh tapi di luar struktur. Kita menjadi
objek yang lain. Maka integrasi juga bisa kita intervensi. Nah itu. Kalau kolaborasi di luar saja. Ya, tapi kita masih dalam kelompok kita, bukan arti kita mengintervensi diri kita sendiri untuk berubah wadah. Tidak begitu. Intervensi ini lebih kepada pendekatan kita. Tamanglah masyarakat masalah dana desa. Ayo kita sama-sama mengawal dana desa. Bagaimana kita kawal dana desa? Dari segi yang pertama musrembangnya, kemudian penggunaannya, itu harus kita kawal. Pak Kepala, Pak Ketua, saya mohon maaf kemarin itu sempat mengkritik masalah bintek. Ini untuk pelajaran kita semua. Kenapa Haji Umar keras sekali kritik tentang bintek? Bintek itu sampai lapor kepada Menteri. Pak Ketua izin maaf, di WA saya masuk semua kegiatan bintek yang ada di Biren waktu itu. Sampai satu kamar 10 orang. Demenak dong. Anak yung bertanya lagi ni mau juga. Bak kontrak, bak janji, tidro, dua dro sama kamarnya tidro. Gue tanya juga lagi mau. Saya sebagai lembaga wakil rakyat saya tidak tahan. Nah ini maka saya bicara. Bicara itu bukan dalam kategori marah kepada kepala desa. Tapi tolong ya, dari bupatinya yang membuat aturan sehingga ada output input ke depan. Tajak latihan dulu lagi orangnya ulur-ulur nah latihan di tek ulombok betul. Bukan salah, tidak. Tapi setelah kita keluar kita pertanggungjawabkan uang rakyat, uang negara itu ada output input. Menyampaikan haji nak buka buku, tapi orangnya haji nak buka buku. Tapi pelaporan Pak Rektor kadang-kadang sampai 15 juta ada laporan yang digelontorkan di desa itu untuk membuat laporan pembukuan. Ini kan sangat miris. Apa juga kita menghabiskan dana-dana pelatihan bintek ini kalau memang pelaporan pembukuan harus kita upah lagi 15 juta. Ini sangat bobrok. Maka Pak Ketua, ini mungkin bisa ditertibkan. Bukan salah secara Permendes, ada klausul tentang bintek ini, tapi solusi tentang bintek ini dan kapasitas, muatan, kompetensi di dalamnya ada nggak? Ini yang harus ditekankan. Itu mahasiswa bisa berintervensi, integrasi dengan masyarakat sehingga ini terbuat satu sistem yang terstruktur di dalam mengawal ini semua. Agak 3 tahun tapi akan menjawab yang kuno. Ya. Yang kedua, bagaimana sesudah kita melihat intervensi dalam desa. Tadi ada kalimat dari Bapak Rektor dan ada kalimat dari Bapak Ketua yang tentang 2 hal, masalah kemiskinan di Aceh dan masalah UMKM. Bicara tentang kemiskinan Pak Rektor, saya mempunyai 2 parameter. Dari sudut perspektif mana? Oh, Pak Yuma itu dari sudut Urung Aceh Gatin Sumatera itu kan hasil BPS Badan Statistik. Ya. Tapi asbabun nuzulnya terjadinya data kemiskinan di Sumatera itu ini error. Apa itu? Kita ambil satu analoginya. Yang dapat PKH di Aceh itu orang kaya apa orang miskin? Hah? Kaya orang miskin. Ini landasan secara yuridis. Miskin. Yang dapat BLT? Miskin. Enggak. Yang biasa didapat secara aturan, klausul aturan, yang dapat BLT, yang dapat PKH itu konotasinya secara undang-undang aturan miskin atau kaya? Miskin. Saboh kampung uronyo padu bro yang berupa PKH lah kampung. Padu 50%? 75% saboh kampung panena orang kaya. Oke.
secara logika logis survei. Apakah yang dapat PKH BLT ini betul-betul dia orang miskin secara masif? Kan. Betul. Nyawa negatif. Kan. Ngodo dua boh itu mau Pak rumah PKH. Iya kan? PKH. Ya keluarga PKH-nya Pangkalan Keluarga Hidup Larat. PKH. Nah, moto dopo PKH. BLT menanti. Jadi dari survei data statistik itu adalah orang miskin. Satu. Yang kedua, dia dua parameter. Karena hanarmo. Urang ngerti? Gak nyan hanarmo god kan hanarmo. Hanarmo god. Tuh na pernah nepah ugayo, utakingon. Na pernah nepah utakingon. Nah, upak taterok. Oh, upu dan utapa apa nakeun? Laut tawa. Na pernah ha? Nah, kah. Jikalau rumah digayo, nah gagal rumah. Moto dua apa itu rumah? Kata masuk ini, ya Pak Asisten, kategori miskin dalam kriteria yang ditentukan oleh kementerian masuk ya. Masuk. Ya. Punya rumah tanah, iya. Punya rumah papan, iya. Punya WC di luar, iya. Lagi orang je di jalan luar, WC luar, dalam plastik. Wah, punya tuh lewat rumah itu. Lebih sama goreng. Hana WC awai, karena urawai no. Mindset secara iman, hanji dah pegat WC dalam rumah, ya. Hantu malaikat. Oh jino WC dalam rumah, kamar dalam rumah, dalam rumah na. Dalam rumah, dalam rumah kan jino. Kak, di Takengon itu dari kriteria miskin itu masuk, tapi motor apa? Burung ayo. Motor apa? Bukan motor. Tapi kayaknya rumah ide kayak rumah halu danau. Konsekuensi mereka itu bukan perlu rumah, yang penting kita hidup happy. Maka Pak Rektor, saya ini salah satu sekretaris Badan Kajian MPR. Itu ada 21 orang masuk di Badan Kajian MPR dan di PDRI. Kami baru selesai membuat tatanan regulasi tentang PPHN, pokok-pokok haluan negara. Pokok-pokok haluan negara. Bukan GBHN ya, beda. Apa bedanya Pak Haji? Ini sekaligus ilmu kepada mahasiswa sekalian. Apa bedanya GBHN dengan PPHN? PPHN itu prinsip sebenarnya. Prinsip pembangunan. Prinsip tentang moralitas. Prinsip tentang budaya. Bukan sektor pembangunan. Kalau GBHN, garis-garis besar haluan negara. Kita pada 2024 ini selesai RPJP dan RPJM. Selesai. Maka tidak ada roadmap untuk pembangunan ke depan. Kami sudah menawarkan PPHN. Tapi solusi daripada PPHN itu, endingnya Pak Rektor, saya sudah menyampaikan, klimat dari sebuah kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di atas sektor pembangunan tidak lain adalah bukan kesejahteraan. Bukan. Ending kehidupan itu adalah bahagia. Betul tidak? Bahagia. Karena untuk menenangkan psikologis, untuk menenangkan kehidupan berbangsa dan bernegara, apa yang kita cari? Bahagia. Betul? Apa yang Anda cari adik-adik? Bahagia. Kaya, le harta, le motor, itu lako laga, perumoh dari itu konsekuensinya? Bukan. Landasannya adalah mencari kebahagiaan. Maka orang yang bahagia hidup akan nyaman, tenang, dan republik ini akan aman apabila masyarakatnya bahagia. Bahagia kata kuncinya hari ini adalah happy. Happy. Orang punya gubuk reot di tengah hutan sana, di dalam glek-glek-glok. Dia tidak karu-karu, tidak ribut, tidak anarkis, kan begitu. Kenapa?
Karena ada satu landasan nilai yang dianut adalah aku bahagia. Meskipun baju berarti ngomong mati bahagia. Jadi ending republik ini adalah menciptakan kebahagiaan. Kemakmuran itu adalah merupakan guidance, tapi kebahagiaan adalah tujuan. Oke, bahagia. Yang kedua, itu cita-cita luhur bangsa adalah bahagia. Kalau tujuan bahagia membahagiakan orang lain, masyarakat, pemerintah, dan elemennya berarti sukses menjalankan pemerintah. Berarti masyarakat bahagia. Nyan han karu, han iri. Tujuan bernegara, tujuan pemerintah sudah sampai dan pemerintah sudah berhasil mengakomodir secara fisik dan mentalitas masyarakat. Yang kedua tentang UMKM tadi. Adakah modal-modal? Kebetulan saya Pak Ketua adanya di Komite 4 DPD RI yang membidangi tentang Kementerian Keuangan, Ekonomi dan Koperasi dan UMKM, BPK, BPKP, Perbankan, OJK. Maka mitra saya adalah Menteri Keuangan